Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Imam al-Haramain wal Syarih Jalaluddin al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa afadala alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima wa nafaatihima wa manafahatihima fid dunya wal akhirah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abwabu usulil fikhi aqsamul kalami. Adapun bab-babnya usul fikih adalah menyangkut bagian-bagian kalam. Ada bab yang menjelaskan bagian-bagian kalam. Karena seperti dijelaskan di depan, bahwa hukum syar'i itu adalah hukum yang diambil dari dalil syar'i. Dalil syar'i itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Berbicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah kan berarti berbicara tentang nas atau teks. Sekaligus berbicara tentang lafal, berbicara tentang kalam. Maka di dalam usul fikih ada pembahasan tentang aqsamul kalam. Wal amruh dan amar, wal nahyu dan nahi, wal amu dan lafal am, wal khasu dan lafal khas. Ini nanti masing-masing ada penjelasannya. Wa yuzkaru dan disebutkan fihi di dalam khas al mutlaqu apa mutlak, wal muqayyadu dan muqayyad. Karena mutlak dan muqayyad ini bagian daripada khas. Wal mujmaluh dan lafal mujmal, wal mubayyanu dan lafal mubayyan, wal zahiru dan lafal zahir. Wa fi ba'dhin nusakhih dan di dalam sebagian naskah-naskah ada tambahan wal muawwalu dan muawwal, wa sayati dan akan datang apa muawwal. Wal af'alu dan perbuatan-perbuatan. Yang dimaksud perbuatan-perbuatan Nabi. Ada penjelasannya juga. Wan nasikhu wal mansuhu, nasikh dan mansuh. Yang menyalin dan yang disalin. Wal ijma'u dan ijma', wal akhbaru dan akhbar, khobar-khobar. Wal qiyasu dan qiyas. Qiyas ini dalil syar'i juga, akan tetapi bukan dalil primer. Dalil primer atau dalil pokok itu ya Al-Quran dan As-Sunnah. Selain Al-Quran dan As-Sunnah ada yang namanya dalil cabang, antara lain qiyas. Wal hadru dan hadr, yakni hurmah, haram. Wal ibahatu dan ibahah. Wa tartibul adillati dan urut-urutan dalil-dalil, urutan dalil-dalil. Wa sifatul mustafti dan wa sifatul mufti dan sifatnya mufti, pemberi fatwa. Wal mustafti dan sifatnya mustafti, peminta fatwa. Wa ahkamul mujtahidinah dan hukum-hukumnya para mujtahid. Itu adalah beberapa hal yang menjadi pembahasan usulul fikih. Fa'amma aqsamul kalami, adapun bagian-bagian kalam. Kalam dibagi menjadi beberapa bagian dengan beberapa aspek, ya kan. Dari aspek ini kalam dibagi menjadi begini-begini. Dari aspek yang lain kalam
terbagi menjadi begini-begini dan seterusnya. Pertama-tama Musannif menjelaskan bagian-bagian kalam min haitsu ma yatarakkabu minhu. Dilihat dari segi dari apa kalam itu disusun. Kalam itu kan pasti tersusun. Pertama-tama ini akan menjelaskan pembagian kalam dari segi dari apa kalam itu disusun. Fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalamu ismani. Adapun paling sedikitnya sesuatu yatarakkabu yang tersusun minhu dari ma al-kalamu apa kalam ismani adalah dua isim. Sekurang-kurangnya kalam itu tersusun dari dua isim. Nahwu Zaidun qaimun seperti Zaidun qaimun, adapun Zaid adalah berdiri. Zaidun isim, qaimun isim. Awismun wa fi'lun atau isim dan fi'il. Nahwu qama Zaidun seperti qama Zaidun. Qama fi'il, Zaidun itu isim. Au fi'lun wa harfun atau fi'il dan huruf. Kalau di dalam Jurmiyah tidak ada pembahasan kalam yang tersusun dari fi'il dan huruf. Nahu maqama seperti lafal maqama tidak berdiri. Ma ini huruf, qama ini fi'il. Ada kalam tersusun dari fi'il dan huruf. Asbatahu ba'duhum menetapkan kepada lafal semisal maqama, ba'duhum siapa sebagian ulama, hunya bisa kembali kepada susunan kalam dari fi'il dan huruf, bisa saja kembali kepada seperti maqama. Asbatahu ba'duhum menetapkan kepada semisal maqama, ba'duhum siapa sebagian ulama, walam ya'udda ad-dhamiru fi qamah dan tidak menganggap, tidak menghitung akan dhamir yang ada di dalam qamah. Ar-raji'a yang kembali ila Zaidin masalan kepada Zaidun misalnya kalimatan. Ini mungkin ada kalimatan di sini ya. Kalimatan menjadi maf'ul duanya walam ya'udda. Menurut sebagian ulama ada kalam tersusun dari fi'il dan huruf seperti maqamah. Ini artinya bahwa maqamah benar-benar hanya tersusun dari fi'il dan huruf kalau dhamir yang ada di dalam koma yang kembali kepada Zaidun misalnya itu tidak dianggap sebagai sebuah kalimat. Di adami zuhurihi karena tidak tampaknya dhamir. Padahal di dalam koma kan ada dhamir ya. Tidak berdiri siapa ya. Ini artinya bahwa dhamir yang ada di balik lafal koma yang kembali kepada Zaidun misalnya tidak dianggap sebagai kalimat. Di adami zuhurihi karena tidak tampaknya dhamir. Jadi bacaannya walam ya'udda ad-dhamiru fi qama ar-raji'a ila Zaidin masalan kalimatan li adami zuhurihi. Wal jumhuru ala addihi kalimatan. Adapun jumhur ulama adalah menghitung dhamir itu sebagai sebuah kalimat. Kalau dhamir yang ada di dalam qamah dianggap sebagai satu kalimat, maka maqama bukan hanya susunan fi'il dan huruf, tapi huruf, fi'il dan isim. Yang dimaksud isim adalah fa'il yang terdiri dari dhamir mustatir. Wasmun wa harfun dan isim dan huruf. Ada kalam tersusun dari isim dan huruf. Wa dzalika fin nidai. Adapun hal itu terdapat di dalam nida. Nahu ya Zaidu seperti ya Zaidu. Ya itu huruf, Zaidu itu isim. Wa in kana al-ma'na ad'u au unadi Zaidan. Sementara ada apa maknanya adalah ad'u. Saya memanggil au unadi atau saya memanggil Zaidan kepada Zaid. Ya Zaidu ini sesungguhnya adalah susunan fi'il, fa'il dan maf'ul ya kan.
Karena ya Zaidu itu maknanya adalah ad'u Zaidan atau unadi Zaidan. Wal kalamu yang qasmu ila wa nahyin. Adapun kalam dari sisi yang lain itu terbagi kepada amar dan nahi. Nahukum wala taq'ud seperti kum, berdirilah kamu wala taq'ud dan janganlah kamu duduk. Wa khabarin dan khabar, nahu ja'a Zaidun seperti lafal Zaidun. Wastikhbarin dan istikhbar, minta kabar. Wa huwa adapun istikhbar al-istifhamu adalah istifham. Artinya dari sisi yang lain kalam dibagi kepada amar, nahi, khabar dan istikhbar. Amar dan nahi ini bisa disatukan, sama-sama tolab kan. Perbedaannya kalau amar ini adalah tolabu fi'lin, kalau nahi ini adalah tolabu tarkin. Amar itu tuntutan untuk melakukan, nahi itu adalah tuntutan untuk meninggalkan. Kum, contohnya amar. La taq'ud, janganlah kamu duduk. Ini contohnya nahi. Khabar contohnya ja'a Zaidun. Istikhbar maksudnya istifham. Istikhbar ini sesungguhnya tolab juga kan minta kabar kan. Ini artinya tolab ini ada menjadi amar, menjadi nahi, menjadi istifham. Amar tolabu fi'lin, nahi tolabu tarkin, istikhbar atau istifham adalah tolabu khabarin. Nahu hal qama Zaidun seperti lafal hal qama Zaidun. Apakah berdiri siapa Zaid? Fayuqalu maka dijawab na'am aula. Jawabnya hal ini kalau tidak na'am ya la ya kan. Wa yanqasimu aidan dan terbagi kalam aidan juga. Dari sisi yang lain kalam terbagi ila tamannin kepada tamanni. Tamanni ini mengharapkan sesuatu yang tak bisa diharap atau bisa diharap tapi sulit. Nahu laita asyababa ya'udu yauman. Laita asyababa, seandainya masa muda. Ya'udu adalah kembali yauman pada suatu hari. Andai kata muda lagi, ini kan tamanni. Wa ardin dan ard. Ardin ainnya fathah, rohnya sukun. Ardin ini adalah permohonan dengan lemah lembut. Nahu ala tanzilu indana seperti ala tanzilu indana. Silahkan engkau mampir di sisi kami. Wa qasamin dan qasam nahu wallahi la af'alanna kadza. Demi Allah saya akan benar-benar melakukan begini. Wa min wajhin akharah dan dari sisi yang lain, banyak sisinya ya. Yang qasimu terbagi apa kalam ila hakikatin wa majazin kepada hakikat dan majaz. Ada hakikat, ada majaz. Fal hakikatu maka adapun hakikat ma baqiya fil istimali ala maudu'ihi. Ma adalah sesuatu baqiya yang tetap fil istimali di dalam pemakaian, tetap ala maudu'ihi atau atas maudu'nya ma. Ay ala ma'nahu alladhi wudi'a lahu fil lughati. Ay ala ma'nahu alladzi wudi'a lahu fil lughati. Hakikat ini adalah real meaning katanya, adalah makna yang sesungguhnya. Adalah lafal yang digunakan untuk makna yang sesungguhnya. Di sini definisinya ma baqiya fil istimali ala maudu'ihi. Adalah lafal yang tetap digunakan pada makna aslinya. Pada makna maudhu'nya. Nah, rupa-rupanya ada dua definisi di sini hakikat. Ini definisi yang pertama. Wakilah dan ada yang mengatakan
Mastumila fi mastuliha alaihi minal mukhatibati. Wakilah dan ada yang mengatakan hakikat itu adalah lafal ustumila yang dipakai fima di dalam makna ustuliha alaihi yang dikenal luas alaihi atas ma yang menjadi istilah di masyarakat. Menjadi istilah di masyarakat maksudnya dikenal luas alaihi atas ma minal mukhatibati dari orang yang berbicara. Minal mukhatibati ay minal jama'atil mukhatibati dari kelompok masyarakat yang berbicara. Ini definisi hakikat yang kedua. Wa illam yabqa ala maudhi'ihi, meskipun tidak tetap apa ma mastumilah ma mastuliha ala maudhu'ihi atas maudhu'nya amma. Kasolati seperti lafal salat fil hayatil maksusati yang dipakai di dalam makna al hayatil maksusah, di dalam gerak-gerik tertentu. Salat adalah aqwalun wa af'alun muqtatamatun bil takbir, muqtatamatun bil taslim. Itu kan salat itu. Jadi hakikat ada dua definisi. Definisi yang pertama, hakikat itu adalah lafal yang digunakan pada makna aslinya. Oleh karena itu ketika lafal salat tidak dimaknai doa, melainkan dimaknai sembahyang yang biasa kita lakukan setiap hari, menurut definisi yang pertama bukan hakikat, karena sudah tidak lagi dipakai pada makna aslinya. Tapi menurut definisi yang kedua mengatakan hakikat adalah lafaz yang digunakan di dalam makna yang memang dikenal luas. Maka lafaz salat masuk hakikat meskipun tidak lagi digunakan dalam makna aslinya yaitu doa, tapi telah dipakai di dalam makna salat 5 waktu. Seperti kata-kata almarhum. Secara bahasa almarhum itu adalah orang yang dirahmati kan. Akan tetapi dikenal luas di tengah-tengah masyarakat bahwa almarhum itu artinya orang meninggal kan. Orang meninggal. Apakah itu hakikat pemaknaan seperti itu? Kalau menurut definisi yang pertama itu bukan hakikat, karena sudah tidak lagi digunakan dalam makna aslinya. Menurut definisi yang kedua, iya tetap hakikat, karena digunakan di dalam makna yang dikenal luas di kalangan masyarakat. Di sini contohnya seperti salat. Fa innahu sesungguhnya lafal salat lam yabqa ala maudhu'ihi al-lughawiyyi adalah tidak tetap apa lafal salat atas maudhu'nya lafal salat yang secara bahasa. Wa huwa adapun maudhu'nya salat secara bahasa ad-du'a'u bi khairin adalah doa dengan baik. Secara bahasa, makna lughawinya salat adalah doa bi khairin. Wad-dabbati seperti lafal dabbah. Di zawatil arba'i digunakan bagi hayawan-hayawan yang berkaki 4. Kal himari seperti himar, keledai. Secara bahasa, dabba itu adalah ma yajibu alal ardi, tiap-tiap sesuatu hayawan yang melata di atas bumi itu dabba. Oleh karena itu maknanya sangat umum, termasuk yang kaki 2 juga dabba. Akan tetapi telah dikenal luas di kalangan orang Arab bahwa dabba itu hanya digunakan untuk yang kaki 4. Berhubung sudah dikenal luas, meskipun sudah lepas dari mana aslinya tetap hakikat. Fa innahu sesungguhnya lafal dabba lam yabqa ala maudhu'ihi adalah tidak lagi tetap atas makna maudhu'nya lafal dabba.
Wa huwa adapun maudhu'nya lafal dabba kullu ma yatibu 'alal ardi adalah setiap sesuatu yang melata di atas bumi. Wal majazu adapun majas kebalikannya kebalikannya hakikat majas. Majas ini metafora ya kan? Metafora majas. Wal majazu ma tujuwiza bihi. Adalah lafal tujuwiza yang dilampaui atau yang dilewatkan. Aitu uddiya bihi artinya dilewatkan atau dilampaui. Dilampaui atau dilewatkan an maudhu'ihi apa maudhu'nya ma. An maudhu'ihi ini menjadi naibul fa'ilnya tujuwiza. Majas itu adalah sesuatu yang dilewatkan, yang dilampaui apa makna maudhu'nya ma. Wa hadza 'alal ma'nal awwali lil haqiqati. Adapun ini berdasarkan makna yang pertama daripada hakikat. Berhubung hakikat itu definisinya ada dua versi, maka demikian pula majas ada dua versi juga. Berdasarkan definisi hakikat yang pertama, yakni ma baqi fil istimali ala maudhu'ihi, maka majas definisinya adalah ma tujuwiza bihi an maudhu'ihi. Adalah lafal yang lepas dari makna maudhu'nya. Adalah lafal yang lepas dari makna aslinya. Wa ala tsani adapun majas berangkat dari definisi hakikat yang kedua. Bagaimana definisinya majas kalau berangkat dari makna hakikat yang kedua? Huwa mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibati. Ma adalah sesuatu lafal ustu'mila yang dipakai fi ghairi ma di dalam selain sesuatu ustuliha alaihi yang dikenal luas alaihi apa atas ma minal mukhatibati dari masyarakat yang berbicara minal jama'atil mukhatibati. Menurut definisi yang pertama, ketika lafal salat itu tidak dimaknai doa, tapi dimaknai sembahyang, maka menurut definisi yang pertama itu adalah majas. Ya kan? Adalah majas menurut definisi yang pertama. Dan bukan majas menurut definisi yang kedua. Karena definisi yang kedua adalah lafal yang digunakan pada selain makna yang dikenal luas di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan salat sudah biasa dimaknai salat kan. Wal haqiqatu imma lughawiyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyatun. Hakikat tiga, ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyah, ada hakikat urfiyah. Apa betul seperti itu? Ini berangkat dari definisi hakikat yang kedua tentunya. Kalau kita berpegang dengan definisi hakikat yang pertama, hakikat itu hanya satu, hakikat lughawiyah sudah. Hakikat lughawiyah. Hakikat lughawiyah artinya lafal yang tetap menggunakan makna bahasanya. Ketika sudah lepas dari makna bahasanya, sudah tidak lagi hakikat. Kalau hakikat dibagi menjadi lughawiyah, syar'iyah, urfiyah, berarti ini berangkat dari definisinya hakikat versi yang kedua. Wal haqiqatu adapun hakikat imma lughawiyatun ada kalanya lughawiyah. Apa hakikat lughawiyah? Bi an wada'aha ahlul lughati, dengan meletakkan kepada hakikat siapa ahli bahasa.
Artinya yang menetapkannya itu adalah ahli bahasa. Kal asadi misalnya seperti asad. Lil hayawanil muftarisi digunakan untuk hayawan yang punya mangsa, yang bermangsa. Ya katakanlah singa. Asad itu oleh ahli bahasa dimaknai sebagai singa. Asad itu oleh ahli bahasa ditetapkan untuk bermakna singa. Maka makna singa bagi lafal asad adalah makna hakiki namanya itu. Ini namanya hakikat lughawiyah. Kenapa? Sebab karena yang menetapkannya adalah ahli bahasa. Wa imma syar'iyatun, dan ada kalanya hakikat syar'iyah. Kalau lughawiyah wadinya ahlul lugha kan. Kalau syar'iyah sudah bisa ditebak bi an wada'aha as-syari'u dengan meletakkan kepada hakikat siapa syari. Hakikat syari'iyah itu apa? Adalah syariat yang mana wadinya yang menetapkannya itu adalah syari. Syari yakni Allah dan Rasulullah syari. Kasalati seperti salat. Lil ibadatil maksusati digunakan untuk makna ibadah tertentu. Salat itu ketika dimaknai doa itu hakikat lughawiyah, ya kan? Ketika dimaknai sembahyang itu hakikat syar'i. Kenapa? Karena wajibnya berbeda. Wa imma urfiyatun, dan ada kalanya hakikat urfiyah. Ya masyarakat ya urfi itu. Urfiyah itu diambil dari kata urf. Uruf itu artinya ma ta'aruf alaihin nasu wa saru alaihi, itu uruf. Ada sesuatu yang dikenal dan dijalani oleh masyarakat. Adalah sesuatu yang dikenal luas oleh masyarakat dan dijalani oleh masyarakat. Itu namanya urf. Hakikat urfiyah itu apa? Bi an wada'aha ahlul urfil ami. Dengan meletakkan kepada hakikat siapa ahli uruf am. Ada uruf am, ada uruf khos. Uruf am itu adalah uruf yang dikenal luas tanpa yang lintas komunitas. Ya. Kadabati seperti dabah di zawatil arba'i, bagi hayawan-hayawan yang berkaki empat, kal himari seperti himar. Wahia adapun dabah lugatan secara bahasa itu digunakan di kulli ma yadibu alal ardi, bagi tiap-tiap sesuatu yang melata di atas bumi. Jadi pertanyaannya, dabah itu hakikat lughawiyah apa hakikat syar'iyah? Tergantung. Kalau dabah itu diartikan setiap yang melata di atas bumi, itu hakikat lughawiyah itu. Tapi ketika dimaknai setiap hayawan yang berkaki empat, itu hakikat urfiyah. Dan urufnya uruf am. Wal khasi, dan uruf khas. Uruf hanya di kalangan masyarakat tertentu. Kal fa'il seperti fa'il. Lil ismi al-ma'rufi indan nuhati, digunakan untuk isim yang dikenal di kalangan ahli nahwu. Fa'il ini kan hanya dikenal oleh sebagian masyarakat yang paling ya kalau bukan ahli nahwu ya orang yang pernah belajar nahwu, santri, para kiai itu baru kenal fa'il. Itu namanya uruf khos itu. Wahadat taksimu, adapun pembagian ini yakni yang membagi hakikat kepada hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyah dan hakikat urfiyah, masin adalah berjalan ada ta'rifi asani dan hakikati, atas definisi yang kedua bagi hakikat.
Adanya pembagian hakikat kepada lughawiyah, syar'iyyah dan urfiyah ini berangkat dari definisi yang kedua daripada hakikat. Definisi hakikat versi yang kedua adalah lafal yang dipakai untuk makna yang dikenal luas oleh para penggunanya. Dunal awali tidak definisi yang pertama, tidak menurut definisi hakikat yang pertama. Al-qasiri ala lughawiyati yang membatasi atas hakikat lughawiyah. Jadi majaz itu artinya metafora ya kan. Lafal yang digunakan pada makna yang bukan makna aslinya. Makna aslinya yang mana itu? Makna yang paling asli, makna bahasa ya. Tapi makna syar'i bagi ahlu syar'i asli juga. Makna urfi bagi ahlul urfi adalah asli juga. Wal majazu adapun majaz, imma ayyakuna ialah ada kalanya ada apa majaz, biziyadatin dengan ziyadah, dengan tambahan. Au nuqsanin atau pengurangan. Terjadi majaz karena ada ziyadah. Seandainya tidak ada ziyadah tak jadi majaz. Menjadi majaz karena ada pengurangan. Seandainya tidak ada pengurangan tidak majaz. Au naklin atau nakal, transmisi, pemindahan. Au isti'aratin atau isti'arah. Ini sangat singkat. Majaz itu ada kalanya majaz bil ziyadah, ada kalanya majaz bil nuqsan, ada kalanya majaz bil nakli, ada kalanya majaz bil isti'arah. Fal majazu bil ziyadati adapun majaz bil ziyadah mislu qaulihi ta'ala ialah seperti firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Laisa tidak ada kamitslihi ialah seperti Allah syai'un adapun sesuatu. Kamitslihi menjadi khabar muqaddam, tidak ada adalah seperti Allah adapun sesuatu. Fal kafu zaidatun maka adapun akapnya kamitslihi adalah zaidah itu. Kenapa kok harus zaidah? Wa illa kalau tidak zaidah fahiya maka adapun kaf bermakna mislin adalah bermakna misli. Kalau akapnya bukan zaidah, maka tentunya ada maknanya. Maknanya makna mislu. Kalau bukan zaidah dan maknanya makna mislu, fayakunu lahu ta'ala mislun. Maka ada ialah bagi Allah Ta'ala adapun mislu. Kalau akapnya itu tidak zaidah berarti laisa misla mislihi syai'un kan gitu. Laisa tidak ada, misla mislihi adalah sepertinya Allah adapun sesuatu. Maksud ayat ini kan untuk menyatakan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau dikatakan laisa misla mislihi syai'un berarti ada sesuatu yang sama dengan Allah. Wa huwa muhalun itu adalah muhal. Wal qasdu bihadzal kalami nafyuhu sementara adapun maksud tujuan dengan kalam ini yakni laisa kamitslihi syai'un nafyuhu adalah nafyul misli. Jadi laisa kamitslihi syai'un gara-gara akapnya menjadi ziyadah lalu jadi majaz ya kan. Jadi majaz. Kalau tidak ada akapnya laisa mislahu syai'un kan gitu. Tidak ada adalah seperti Allah adapun sesuatu. Berhubung ada akapnya dianggap zaidah. Kalau bukan zaidah akapnya bermakna mislu. Berarti laisa misla mislihi syai'un. Tapi ada yang mengatakan mislu sesungguhnya di sini tidak ada majaz. Ada yang berpendapat begini. Akapnya itu tidak zaidah dan mislu itu bermakna zat ya kan. Berarti laisa kadzatihi syai'un kan berarti
Tidak ada adalah seperti idzatnya Allah, ada sesuatu selesai, tak ada masalah itu. Sama dengan orang mengatakan misluka la yaf'alu kada. Misluka la yaf'alu kada. Orang semacam kamu tak mungkin melakukan ini, ya kan? Yang semacam kamu tak melakukan, apalagi kamu. Wal majazu bin nuksoni, adapun majaz sebab dengan nukson. Jadi majaz gara-gara nukson. Korang. Mislu qawlihi ta'ala adalah seperti firman Allah Ta'ala, was'alil qaryatah, bertanyalah kamu kepada kota itu. Coba tanya ke kota, ke desa itu. Maksudnya ay ahlal qaryati, bertanyalah kamu kepada penduduk desa itu. Gara-gara korang ahla dibuang, lalu menjadi majas. Masa seperti laisa kamitslihi syai'un, itu majas. Masa seperti was'alil qaryata itu majas. Bagaimana itu? Ini jawabannya. Wa qurriba sidqu ta'rifil majazi ala ma dzukira. Wa qurriba dan didekatkan. Didekatkan itu bisa dibuat mudah. Wa qurriba dan didekatkan, dibuat mudah. Sidqu ta'rifil majazi, apa mengenaknya definisi majaz alama dzukira atas hal tersebut, yakni contoh laisa kamitslihi syai'un dan contoh was'alil qaryata. Definisinya majaz di atas kan seperti itu. Adalah lafal definisi yang pertama yang sudah lepas dari makna asalnya kan itu. Masa ini masuk? Kok dikatakan majaz, dari mana ini? Laisa kamitslihi syai'un dikatakan majaz kan berarti lepas dari makna asalnya. Was'alil qaryatah, majaz berarti lepas dari makna asalnya. Bagaimana pendekatannya itu? Bisa didekatkan bi annahu ustumila nafyu mislil misli fi nafyil misli, bahwa sesungguhnya dipakai apa? Menafikan mislil misli dipakai di dalam menafikan misal. Mana aslinya laisa kamitslihi syai'un itu kan laisa misla mislihi syai'un. Tapi maksudnya laisa mislahu syai'un. Wa su'alul qaryati, dan digunakan apa pertanyaan terhadap desa, digunakan fi su'ali ahliha, di dalam bertanya kepada penduduk desa. Maksudnya adalah bertanya kepada penduduk desa, tapi yang digunakan adalah lafal yang bertanya kepada desa itu sendiri. Wal majazu bin naklih, ini yang ketiga, dan majaz dengan sebab nakal, pemindahan. Kalau wa'id itu seperti wa'id. Wa'id ini artinya apa? Berak. Fima yakhruju minal insani, di dalam sesuatu yang keluar dari manusia. Biasanya kalau tak keluar dari manusia kan bukan wa'id, ya kan. Nukilah, dipindah, apa ma yakhruju anil insan ilaihi, kepada wa'id, an hakikatihi, dari hakikatnya wa'id. Wahi, adapun hakikatuhu al-makanu al-mutmainnu, adalah tempat yang lembah. Tuqda fihil hajatu, yang mana ditunaikan fihi, di dalam makan, al-hajatu, apa hajat. Mana asli daripada wa'id itu adalah tempat yang biasa ditempati qada'ul hajah, ya kan. Bihaitsu la yatabadaru minhu urfan illa ilal khariji. Bihaitsu la yutabadaru minhu urfan illa ilal khariji, dengan mana tak segera dapat difahami minhu, dari lafal ghaib, secara uruf, kecuali apa yang keluar dari insan itu. Wa'id itu makna aslinya adalah tempat yang lembah yang biasa menjadi tempat qada'ul hajah, ya kan? Tapi akhirnya dipindah lafal wa'id itu dari makna itu kepada makna
kepada makna berak. Ya kan? Itu namanya nakal. Ini mengandung pengertian bahwa ada majaz bin nakli. Kan? Padahal sesungguhnya semua macam-macam majaz itu pasti ada nakal di situ. Pasti ada nakal. Seperti dalam definisinya, majaz itu adalah lafal yang telah dilepaskan dari mana aslinya. Kan berarti ada proses nakal kan? Proses nakal. Baik majaz bin ziyadah, majaz bin nuqsan dan majaz-majaz yang lain di situ ada pemindahan. Ya. Wal majazu bil isti'arati adapun majaz bil isti'arah adalah kaqaulihi ta'ala adalah seperti firman Allah Ta'ala jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Jidaran yuridu an yaqadda fa'aqamah. Nabi Khidir ya mendirikan dinding yuridu an yang qadda yang hendak roboh. Dinding yang hendak roboh. Ayyaskutu maksudnya ayyaskutu artinya roboh. Dinding kan tidak punya akal. Biasanya yang punya kehendak itu kan yang punya akal ya kan. Jidaron yuridu ayyang qadda fa'aqama. Nabi Khidir melihat ada dinding yang hendak mau roboh kemudian didirikanlah. Ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir. Fasubbiha mailuhu ila sukuti maka diserupakan mailuhu apa condongnya jidar condong ila sukuti kepada roboh diserupakan bi iradati sukuti dengan mau roboh allati irada hiya yang ada pun lati min sifatil hayyi adalah termasuk bagian dari sifat-sifatnya makhluk hidup dunal jamadi bukan benda mati. Wal majazu al mabniyu ala tasbihi yusamma isti'aratan. Adapun majaz yang didasarkan atas keserupaan tasbih itu disebut isti'arah. Majaz yang berdasarkan tasbih disebut isti'arah ya seperti ini. Seperti ini. Artinya menggunakan yuridu, ya kan? Arada yuridu iradatan. Iradah itu kan sifatnya makhluk hidup, ya kan? Tapi di dalam ayat ini arada yuridu iradatan digunakan untuk jidar. Padahal jidar itu tak punya akal, bukan makhluk hidup bahkan. Akan tetapi kondisi jidar yang miring hendak roboh itu disamakan dengan seolah-olah dia berkehendak untuk roboh, yang mana kehendak itu merupakan bagian daripada sifatnya makhluk hidup. Yang paling banyak ini majaz yang seperti ini kan. Misalnya seperti ini, kalau orang mengatakan doa itu asadan, saya melihat singa. Singa itu memiliki dua makna. Makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki daripada asad adalah singa, makna majazinya adalah orang yang berani. Kalau kita bertemu dengan lafal yang memiliki dua makna seperti itu, maka seharusnya kita memaknainya dengan makna yang hakiki. Yang mana saja saya melihat singa, itu asadan kan. Tapi kadang-kadang makna hakikinya tak mungkin. Karena melihat konteks yang ada. Misalnya kita mengatakan doa itu asadan yusolli fil masjidi. Saya melihat asad melakukan sholat di masjid.
Tak mungkin kita memanai asad dengan makna aslinya. Oleh karena itu terpaksa harus menggunakan makna sekundernya. Ini ada hubungan antara makna primer, makna yang asli dan makna yang kedua. Ada hubungan keserupaan, yakni sama-sama beraninya kan. Majas yang seperti ini namanya majas isti'arah kan. Yakni majas yang bertumpu kepada persoalan tasbih penyerupaan antara makna yang primer dan makna sekunder kan. Wal amru, adapun amar, istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Wal amru, adapun amar, istida'ul fi'li adalah menyuruh berbuat, mengajak berbuat, bil qaulih dengan menggunakan ucapan. Menyuruh kepada siapa? Mimman, kepada orang. Huwa, yang adapun eman, dunahu adalah di bawahnya mustad'i. Mustad'i diambil dari istidza. Ala sabilil wujubi, atas jalan wajib, harus. Untuk mengajak atau menyuruh orang itu bisa menggunakan beberapa pendekatan, ya kan? Bisa menggunakan perkataan, bisa menggunakan tulisan, bisa menggunakan isyarat, bisa menggunakan korena-korena tertentu. Akan tetapi agar supaya bisa disebut amar, suruhan itu harus dengan menggunakan ucapan. Amar adalah menyuruh orang agar berbuat ya, dengan menggunakan ucapan, suruhan terhadap orang yang posisinya ada di bawah dia. Ya. Yang disuruh itu posisinya di bawahnya, ya kan. Atasan kepada bawahan, presiden kepada rakyat, Allah kepada makhluknya, itu mimman huwa dunahu. Ala sabilil wujubi, secara harus. Fa in kana al istid'a'u minal musawi summiya iltimasan. Jikalau ada apa suruhan itu terhadap orang yang setara, maka bukan amar tapi disebut iltimas. Kalau menyuruh orang yang mana orang itu setara dengan yang menyuruh, itu bukan amar tapi namanya iltimas. Wa minal a'la, dan terhadap yang lebih tinggi, sumya su'alan, disebut permohonan, ya kan. Jadi istid'a itu ada kalanya mimman huwa dunahu, ada kalanya minal musawi, ada kalanya minal a'la. Suruhan terhadap yang di bawahnya itu baru disebut amar. Suruhan terhadap orang yang setara itu namanya iltimas. Suruhan terhadap yang lebih tinggi namanya permohonan. Suruhan atau permintaan rakyat kepada pemimpinnya. Wa illam yakun, jikalau tidak ada apa istidza, ada sabilil wujubi, secara wujub. Bi an jawazat tarka, dengan memungkinkan apa istidza kepada meninggalkan. Wa illam yakun, jikalau tidak ada apa istid'a, suruhan atau permintaan, ala sabil wujubi, bukan atas jalan wujub, bi an jawaza, dengan memungkinkan apa istid'a, memungkinkan atarka kepada meninggalkan, fa zahiruhu, maka adapun zahirnya istid'a, annahu, ialah bahwa sesungguhnya istid'a, laisa bi amrin, itu bukan amar, ai fil hakikati, maksudnya bukan amar yang sesungguhnya.
Salah satu qayyid agar supaya disebut amar adalah ala sabilil wujub kan. Suruhan permintaan atas jalan mau tidak mau kan. Jikalau suruhan itu tidak ala sabilil wujub, kapan akan dikatakan bukan ala sabilil wujub? Misalnya, istitna itu masih memberi peluang untuk meninggalkan. Maka secara zahir itu bukan amar yang sesungguhnya. Jadi seruan itu ada kalanya keharusan, ada kalanya sebaiknya kan. Usiwatuhu ad-dallatu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim